Tip belajar makro. Pada kesempatan ini saya ingin membahas bagaimana kita membuat kartu inventaris, yaitu kartu inventaris ruangan ya teman. Perlu diketahui teman bahwa kartu inventaris ini adalah mengacu pada data sumber ya, di mana data sumber ini difilter ya, difilter berdasarkan tempat penyimpanan. Jadi untuk kartu inventaris ruangan adalah daftar ya, daftar nama suatu barang sesuai dengan tempat penyimpanannya ya. Jadi maka disebut dengan kartu inventaris ruangan ya teman-teman. Kartu inventaris dibuat berdasarkan ruang penyimpanan masing-masing, terdiri dari beberapa tergantung jumlah ruang yang ada pada sheet sumber ya teman. Jadi mengacu pada tempat, yaitu tempat atau penyimpanan yang sama akan menjadi satu kartu ya teman. Di sini saya contohkan sebagai kelas ya, kelas 1, 2 dan seterusnya. Bikin juga bisa dengan tempat penyimpanannya, misalnya gudang 1, gudang 2, kemudian ada juga kantor dan lain sebagainya teman-teman. Jadi ini intinya adalah memfilter dan memisahkan menjadi sheet baru ya. Jadi cara kerja adalah memisahkan. Di sini ada 6 yang saya berikan contoh, sehingga di sini akan terdapat 6 kartu ya, 6 kartu, 6 lembar kartu. Maka untuk apabila lebih di sini, maka akan diada otomatis ya teman. Ini dia otomatis akan dipisahkan sesuai dengan jumlah gudang atau jumlah penyimpanan. Kemudian gudang yang sama akan menjadi satu kartu ya teman-teman. Jadi ini untuk cara kerja pertama adalah memisahkan filter sebagai sumber data sesuai tempat penyimpanan, jadi filter berdasarkan tempat. Kemudian yang kedua adalah cop ya. Cop dibuat otomatis karena adalah sheet baru. Sheet baru dibuat sehingga untuk memperjelas atau memperindah atau melengkapi, maka diperlukan copnya sesuai dengan cop yang kita butuhkan. Yang kedua adalah tanda tangan atau cop akhir ya. Jadi mengetahui di sini ini akan dipastikan sesuai dengan data yang ada, yaitu mengacu pada data N ya teman. Jadi akan berada di bawah data yang ada. Kalau datanya 10 maka akan berada di bawah 10 ya teman-teman. Kemudian kalau contoh lain misalnya di kelas 1 11 maka akan berada di bawah 11. Kemudian yang lain di sini 8 maka berada di bawah 8 ya teman-teman. Kemudian nomor juga dibuat otomatis ya, mengacu pada jumlah sheet, jumlah barang yang berada di kolom B teman-teman. Jadi ini adalah memfilter, pertama memfilter. Sini saya berikan bagannya teman-teman. Jadi untuk cop akan diambil, kita buat deh saya ini ya. Ini adalah cop atas. Kemudian di sini adalah cop bawah ya teman-teman, ke bawah. Ini akan dikopi ke semua sheet ya. Pertamanya kita akan menghapus sheet ya. Di cara kerja kita hapus sheet, maka sheet otomatis sudah tidak ada lagi teman-teman. Sheet. Kemudian selanjutnya kita membuat sheet baru ya. Maka kita membuat sheet baru sesuai sheet. Jadi kita bisa cek teman-teman, untuk sheet ini sesuai dengan ya kelas, jadi sesuai dengan kelas tempatnya. Kemudian di sini juga sesuai dengan kelas 5, ini kelas 4. Jadi terpisah sesuai nama, sesuai tempat ya, dalam nama yang sama akan menjadi satu ya teman-teman. Kemudian menjadi satu sheet, kemudian juga kelas 2, kelas 3. Itu langkah yang pertama kita membuat ya. Yang pertama mengkosongkan dulu. Setelah kita kosongkan, di sini kita buat hapus sheet, maka sudah jadi kartu semuanya hilang. Pertama kita membuat sheet baru,
buat baru. Kemudian setelah sheet baru terbuat teman-teman, nah kita perlu kopnya ya. Jadi setiap lembar ini harus ada kopnya ya, kopnya sama kita ambil dari sini. Jadi maka ini akan di copy teman-teman, jadi copy ke semua sheet yang ada. Jadi di sini kita bikin copy ya, copy atas. Maka kita cek teman-teman bahwa copy di sini sudah untuk setiap sheetnya ada, kemudian sheet 2, sheet 3 dan semuanya akan diisi otomatis teman-teman. Kemudian yang selanjutnya kita ini perlu kop akhir ya. Jadi mengetahui atau apa sebutannya di sini adalah kop akhir ya, isi tanda tangan. Maka kita akan mengcopy teman-teman, mengacu pada ke semua sheet. Jadi area ini yang kita di copy nanti teman-teman. Kita coba dulu. Jadi kop bawah ini dengan menggunakan modul semua, jadi otomatis teman. Jadi kita cek mulai ini sudah ada kopnya. Jadi sudah ada kopnya semua. Kemudian untuk nama kelas di sini akan diambil dari sini, ruangan yang di sini, ruangannya akan disimpan di sini teman-teman. Kemudian juga untuk di sini adalah sesuai dengan nama ya. Pengguna ruangan di sini akan mengacu pada di sini guru dengan nipnya ya teman-teman, sehingga akan diisi di sini. Ya, kita di sini masih ada satu perintah lagi, merapikan sekalian dengan kolom, karena ini akan disembunyikan teman-teman. Ini disembunyikan karena sudah ditampilkan. Jadi ruangannya langsung sudah akan ditulis di sini teman-teman. Jadi di sini juga ada namanya langsung. Jadi pengguna ruangannya karena mengacu pada sheet yang untuk nama kelas berada di sini, kemudian guru dan nick dengan nick gurunya yang pengelolanya maksudnya ada berada di sini teman-teman, di sini. Ya, kita masih tambahkan untuk kode lagi teman-teman. Kita rapikan dengan sekali klik teman-teman, maka otomatis sudah berhasil kita. Ini ada kelas 1, kemudian ini adalah guru kelas 1 atau nama guru sebagai contoh aja teman-teman. Jadi kalau kita langsung kodenya ini kita langsung satu kali, untuk 5 kode ini kita panggil satu kali teman-teman, satu kali. Saya buatkan contohnya di sini. Jadi kita hapus dulu, otomatis menghapus ya teman. Ini kita hapus, kita coba cek teman-teman. Maka inilah hasilnya teman-teman. Jadi inilah hasilnya untuk kelas 1 ini, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, kemudian untuk di sini menentukan teman-teman, bisa ganti gudang ya teman-teman, gudang 1, gudang 2 dan seterusnya. Jadi ini dia menentukan. Namun untuk pertama kali kita terbiasa dengan menggunakan untuk input datanya ini, kita menggunakan user form ya teman, kita menggunakan user form. Jadi nanti ini misalnya kita tampilkan ini yaitu dengan nama input, mengisi input, kemudian mengedit dan sebagainya, yang sedikit kita permahir. Jadi tujuannya kita permahir juga dengan user form ya teman-teman. Jadi di sini ada perbedaan, yaitu di sini menggunakan combo box ya, ini combo box. Namun kita akan memberikan cara ya, step ya. Kalau untuk lain-lainnya sudah kita bahas sering bersama. Namun di sini adalah ada combo box, tapi kita ganti namanya teman-teman, karena kita memakai log ya. Jadi text box 1, text box 2, text box 3 dan sampai text box gitu. Jadi sehingga di sini kita ganti dengan nama text box ya teman-teman. Kita cek kodenya. Kita masuk ke VBA teman-teman, serpom 1. Jadi di sini ada label 1 sampai label 16, karena ada 16 teman-teman, ada 16. Dan labelnya kita di sini adalah label untuk di sini adalah label ya teman. Di sini ada label. Jadi kita sudah sering bahas, yaitu memberi
nama ya, memberi nama sebagai seed variabel ya teman-teman. Jadi DMBS sebagai worksheet sudah sering kita bahas. Kemudian sheet yang kita maksud adalah set data dari 1 sampai 16 ya teman-teman. Maka label ya, label I ini akan membaca ya untuk di baris ke-6 ya teman-teman. Itu baris ke-6 yang baca. Saya cek ini adalah baris ke-6 ya teman-teman. Baris ke-6. Nah, di sini masih belum ada labelnya, masih tulis label 1 semua teman-teman. Sehingga kita mengisi dengan love ya teman-teman. Kita isi love-nya ini yaitu diaktifkan ya, satu label 1 sampai 16 ini akan mengisi label kolom kedua ya, kedua sampai kolom ke seterusnya teman-teman. Jadi mulai kolom kedua sini terus sampai ke 16 kali teman-teman, 16 kali. Jadi kita tidak akan perlu menulis lagi satu persatu. Label yang ada di sini cukup rumit dan cukup lama kalau kita bikin. Tinggal kita panggil saja alamat sel, kemudian dari 1 sampai 16 kali ke kanan ya. Jadi tinggal cukup aktifan ya. Label 1 sampai 16. Jadi akan baca dari kolom 2 sampai kolom selanjutnya di baris ke-6 ya. Coba cek hasilnya. Nah, ini sudah ini teman-teman. Jadi ini kita sudah memisahkan. Jadi kita sudah tampilkan sesuai dengan label yang ada teman-teman, sesuai kop yang ada di sini. Kemudian untuk memperindah di sini tinggal kita kasih 0 saja teman-teman, kasih 0. Kemudian tulisannya ganti dengan putih, for color kita ganti putih. Kemudian juga di sini kita kasih 0 teman-teman untuk bordernya, border stylenya kita kasih 0, border style kita kasih 0. Kemudian colornya fore colornya kasih 0. Maka otomatis di sini sudah berubah lebih cantik lagi. Saya cek teman-teman. Nah, ini jadi sudah. Nah, kalau kita tidak menghilangkan ini juga kasih 0 juga untuk bordernya teman-teman. Jadi kita cek di sini untuk di sini supaya enggak, di sini adalah border stylenya 0 teman. Border stylenya kita kasih 0. Kemudian ini juga border stylenya kita kasih 0. Lalu kita kasih 0 di sini. Border style 0, maka nanti tidak tampak lagi garis-garis teman. Kita cek hasilnya. Ini jadi seperti ini teman-teman. Salah satu trik saya. Itu yang pertama label. Sekarang kita mencari ya. Jadi mencari berdasarkan nomor urut. Ini sudah kita bahas nomor urut. Namun di sini ada perbedaan bahwa di sini kita menggunakan 16 textbook, tapi di sini pakai combo book ya, sehingga kalau kita pakai loop tidak akan bisa ya teman-teman. Kita perhatikan kode carinya. Kode cari di sini adalah menampilkan ya. Seperti biasa kita mengacu pada Y sebagai nomor tag ya. Jadi nomor tag ini adalah nomor. Jadi nomor ini yang menentukan, karena kita ambil dari sini teman-teman. Kita klik maka nomor ini, nomor file ini adalah disebut indeks 0 ya teman-teman. Ini sudah. Jadi nomor file kita isi disebut untuk nama file. Nomor file ini diambil dari disebut indeks 0 ya teman-teman, sehingga kita akan mendapat nomor urut ya teman-teman. Dari nomor urut ini kita mendapatkan nilai di sini, kemudian dari nilai ini kita mendapatkan nomor Y teman. Sehingga kalau nomornya 1 maka Y-nya adalah 1 tambah 6 maka 7 ya teman-teman, sama sudah. Ini adalah 7, jadi nomor 1 tambah 6 maka 7.
Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk yang belum mengikuti sebelumnya, saya sarankan untuk mengikuti video-video sebelumnya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk mencapai beres ketujuh adalah kita nomor 1, jadi nomor 1 tambah 6 sehingga akan dibaca yang baris ketujuh teman-teman. Kemudian kedua, kita akan dibaca dengan baris ke-8. Jadi itulah teman-teman untuk kodenya ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita menampilkan cari ini kodenya, bisa perhatikan teman-teman. Untuk cari di sini kita menggunakan textbook I ya teman-teman. Jadi di sini ada 16 textbook ya teman-teman. Jadi 1 sampai 16 textbooknya 1 sampai 16 juga teman-teman. Maka dibaca Y, ada Y adalah baris yang ditemukan. Baris ditemukan adalah Y mulai dari baris kedua ya ke kanan diambil semua teman-teman, menggunakan DWS ya, DWS. Jadi diambil data DWS yaitu sheet data dari baris kedua, dari kolom kedua ya, kemudian baris Y ditemukan setelah mendapat nomor ditambah 6. Jadi nomor ditemukan setelah mendapatkan nomor ke-6 ya teman. Jadi di sini kita dapatkan nomor, ini adalah nomor, setelah nomor 2 tinggal tambah, yaitu tambah 6 jadi nomor 3 oleh nomor 9 ya teman-teman. Kemudian untuk kode carinya di sini adalah pakai textbook 1 semua ya. Textbook ini artinya textbook 1 sampai 16 teman-teman. Setelah textbook 1 kemudian kita harus cek teman-teman apa textbook 1 ini apa sudah sampai 16, kita cek. Nah, ini textbook 1, kita di sini kita beri nama textbook 2 ya teman-teman, karena semua mengacu pada textbook ya teman. Textbook 1 sampai 16. Saya di sini tidak ada combo box ya teman. Jadi harus textbook. Jadi textbook 1 sampai 16 sehingga kita di sini telah membuat combo box tapi kita ganti namanya teman. Jadi textbook 2 ini. Kemudian ini textbook 1, textbook 2, textbook 3 selanjutnya dan seterusnya sampai di sini textbook ke-10. Maka di sini textbook ke-11 ya teman-teman. Jadi kita ganti namanya supaya love ini bisa berfungsi teman. Supaya love ini berfungsi karena di sini adalah kontrol textbook nama. Jadi berdasarkan nama teman-teman, bukan berdasarkan itu kontrolnya tapi berdasarkan namanya ya. Jadi kita ganti namanya jadi nama textbook I. Jadi textbook 1 maksudnya sampai textbook 16. Jadi textbook 1 sampai 16 ini. Jadi di sini textbook 9, 10, 11, 12 sampai 16. Kemudian bagaimana kita mengisi di sini ya, add item ya. Add itemnya untuk combo box ini kita sudah ganti dengan nama textbook 2 ya. Di sini saya sudah buat gambarkan ya untuk list. Jadi listnya di sini kita ganti juga namanya teman-teman. Jadi di sini combo box 2 kita ganti dengan textbook 2 ya teman-teman. Textbook 2. Jadi sama add itemnya. Add itemnya adalah berdasarkan data sheet yang ada di sheet list ya teman-teman. Kemudian untuk textbook 11 tadi add itemnya ini combo box tapi kita ganti dengan textbook 11. Combo box item I jadi item I1 tambah jadi 1 sampai 31 tambah buah, ini contoh saja teman. Sampai misalnya kalau sampai 100 bisa juga berapa buah gitu maksudnya. Kita coba teman-teman. Jadi di sini adalah kelas 1 sampai kelas itu untuk pilihannya teman. Jadi pilihan, kemudian di sini jumlah barang ini buah atau 1 atau kita tidak usah isi buah karena jangan sampai bukan buah tapi dos. Untuk nama barang bisa kita ganti di sini untuk
textbox 11 nya ya. Untuk textbox 11 di sini tadi kita isi dengan textbook label teman-teman, label, kemudian pemubuknya textbooknya di sini textbook hitam I saja, tidak usah kasih buah, bisa dengan jadi contoh saja kasih buah, bisa sampai 100, pasti kasih 100 ya teman. Jadi ini bisa sebanyaknya, jangan sampai 100 buah. Misalnya apa, inventaris apa, bisa lebih 100. Jadi ini sebagai contoh aja teman-teman. Ini buah, atau bisa diisi dengan dus apa gitu. Jadi sana kalau tidak diisi ya tinggal edit MI saja teman-teman. Jadi 1 sampai 100 jumlahnya. Kita cek di sini teman-teman, jadi 1 jumlahnya, tujuannya supaya tidak menulis aja seperti itu teman-teman. Jadi fungsinya kita ganti namanya saja, ganti, tetap fungsinya tetap sama ya teman-teman, hanya namanya ganti, sehingga di sini akan berfungsi sebagai loop ya, karena loop adalah textbox I sampai textbox 1 sampai textbox 16, berarti di sini harus textbox 2 ya teman-teman. Seperti itu maksudnya. Kemudian untuk menampilkan data pencarian di sini teman-teman, yaitu berdasarkan ruang. Di sini kita akan mengambil dengan data pencarian di textbox 2 ini ya. Jadi kita cek kodenya bahwa di sini adalah pencarian berdasarkan textbox 2. Mana textbox ini adalah setelah kita berada pada list, yaitu set list ya teman-teman. List areanya kita tentukan terlebih dahulu, namun set sudah ditentukan juga, area ditentukan dengan nama set ditentukan. Setelah itu kita menyediakan pencarian berdasarkan file ya, dan file. Kemudian textbox 3 ini akan diisi oleh set C ya. Itu set list ya, pencarian berdasarkan C. C adalah untuk berada di B2 sampai B100, sehingga di textbox 2 akan tampil kolom 3, kemudian textbox 4 akan tampil kolom 4 ya teman. Jadi kita mengambil dari data list di sini sebagai acuan, maka kita akan memilih teman-teman. Jadi kita akan memilih di B, jadi pencarian di B. Setelah kita menemukan di B, pencariannya akan berada mencari kolom ke kanan ya teman-teman. Jadi apabila kelas 1 maka kita akan menampilkan data nama pengurus, kemudian NIP pengurus. Jadi ini adalah pencariannya di B2 ya, dari B2 sampai B yang kita tentukan. Maka kita akan menampilkan data indeks ke kolom ya. Jadi 1 indeks ke kanan ya, 2 indeks ke kanan. Kita cek kembali kodenya teman-teman, bahwa di sini adalah pencarian berdasarkan nilai yang ada di textbox 2 ya. Jadi berdasarkan nilai di textbox 2, textbox 1, berdasarkan pencarian di textbox 2 ini kita sudah ganti teman-teman namanya textbox 2, maka di sini tampil ya nama pengurus dan NIP pengurusnya ya teman-teman. Jadi kita bisa cek kembali teman-teman untuk inputnya. Jadi pencarian di sini mengacu di data list ya teman-teman. Kita kelas 1 maka untuk nama pengurus ya, nama pengurus, kemudian nama pengguna dengan NIP-nya ya. Kemudian selanjutnya kita mengisi sedemikian rupa jenis nama barang apa. Di sini kita setelah diisi, misalnya saja kita akan mengisi berada di kelas berapa kan penyimpanannya teman-teman, sehingga kita tambah ya teman. Kita tambah akun masuk, bila kita tambah setelah masuk teman-teman di set ya, jadi set untuk set data ya teman-teman. Jadi kita cek kodenya untuk set tambah. Set tambah di sini adalah tambah barang teman-teman. Jadi mengacu data N ya. Di data N seperti biasa kita sudah ini sama, yaitu
kita mendeklarasikan nama sheet, kemudian tim I sebagai aslong, maka kita for I 1 sampai 16 teman akan diisi ya teman. Jadi sheet is yang akan diisi baris ini menemukan baris N ya. Setelah kita menemukan baris N di kolom 2 ya, jadi berdasarkan kolom 2 data N yang akan diisi, maka setiap input data N lagi, setiap input data N lagi teman. Jadi untuk sel Y ya, jadi sel Y baris Y yang telah ditemukan pada WS ini, maka akan diisi oleh kontrol box text box 1 sampai text box 16, mulai dari kolom 2 sampai ke kanan 16. Kemudian WS yang paling akhir select lagi teman. Select kita tidak usah geser ya teman. Jadi setelah input select lagi, setelah input select lagi, misalnya kita tambah, maka akan berada posisi di bawah yang mana. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk selanjutnya kita telah mengisi sedemikian rupa apa yang kita buat data yang sudah ada, namun saatnya kita akan mengeksekusi ya data yang sudah ada di sini dengan maksud akan memfilter ya, filter. Kemudian yang pertama adalah memisahkan, yaitu hapus sheet ya teman-teman. Hapus sheet, kode pertama hapus sheet. Kita masuk ke modul teman-teman. Hapus sheet di sini, hapus sheet mengacu pada sheet yang array teman-teman. Jadi sheet yang berada di luar nama sheet yang ditentukan ini, maka WS delete ya teman-teman. Itu adalah untuk kode hapusnya teman-teman. Jadi untuk kode hapusnya selain sheet yang ada di array ini ya, WS delete ya teman-teman. WS delete itu, jadi lebih mudahnya seperti itu. Setelah sheet dihapus, kita coba eksekusi teman-teman. Ini sheet sudah ada. Kalau kita buat baru, maka otomatis sheet yang sudah terbuat ini akan dihapus ya teman. Hapus sheet ini sudah ada sheet 1 sampai sheet 5 sesuai jumlah data gudang di sini ya. Jadi berapa data gudang yang ada di sini, maka sheet baru terbuat sebanyak itu ya teman-teman. Kemudian setelah kita hapus dulu, hapus sheet ini adalah akan menghapus sheet teman-teman. Jadi hapus sheet yang sudah ada. Ini eksekusi ya teman-teman, di eksekusi WS delete ya. Kita coba teman-teman lagi, hapus sheet hapus sheet ya, hapus sheet. Setelah hapus sheet, kita membuat sheet baru. Untuk sheet baru kita membuat sheet baru teman-teman, sehingga di sini kodenya bisa kita cek teman-teman. Ini kodenya sudah pernah kita bahas. Untuk sheet baru ini adalah membuat sheet baru, sheet sesuai data ya. Jadi data yang sama mengacu pada data di sel 3 tag ya, sel 3, dimana sel 3 ini adalah kolom 3 maksudnya. Jadi teman-teman pastikan ini kolom 3 ya. Jadi bisa diganti sesuai dengan kolom yang kita isi di kode. Ini adalah sheet atau kolom ketiga ya, kolom ketiga tag. Ini adalah kolom ketiga tag ya. Itu yang akan dipisah ya teman-teman. Jadi kuncinya nama sheet ditentukan, kemudian area-nya mulai A7 ya teman. Jadi mulai A7 kita cek di sini teman. Jadi mulai A7 adalah filternya. Jadi mulai dari baris ke-7 maksudnya, dari baris ke-7 ke sini A7 sebagai ajuan pertama. Kemudian sheet dipisahkan sesuai di kolom 3 ya teman, sampai berada data N. Data M di kolom 3, maka diambil sejumlah data yang ada di kolom C, kolom 3. Jika selnya tag ya berkolom 3E adalah di kolom 3 tag, ini akan dipisah ya sesuai nama.
Kemudian di sini akan membuat ya disk. Jadi ini adalah membuat setelah ya disk book add ya teman-teman. Dan ini sudah kita pelajari pertama, yaitu membuat sheet baru, memisahkan atau memfilter, memisahkan dengan sheet baru. Ini yang pertama kodenya. Kemudian sampai di sini. Kemudian kita sambung lagi karena kepanjangan supaya bisa di screenshot. Maka ini yang kedua adalah dari sini sampai sini teman-teman. Nah, jadi ini saya di sini ini bisa dihilangkan. Ini adalah sambungannya teman-teman. Jadi yang pertama adalah untuk sheet baru, kita mulai dari sini sampai I, kemudian lanjutannya adalah sini dari sampai sini teman. Ini adalah sheet untuk membuat sheet baru. Jadi sheet baru ya teman. Kemudian untuk selanjutnya adalah kita membuat kop ya, kop atas ya teman. Kop atas akan mengcopy ya. Jadi di sini di copy ya teman-teman. Untuk kopnya akan di copy dari A1 sampai Q5 ya teman. Jadi di sini kop atas copy kemudian paste ya teman. Paste ke semua sheet yang ada, sheet baru yang ada teman-teman. Selain sheet 3 sheet ini teman. Jadi akan diisi kopnya teman. Ini berhitung dari sheet keempat ya teman. Jadi sheet 1, sheet yang pertama maksud saya, yang kedua, ketiga, maka akan dimulai dari sheet keempat ya teman. Jadi kita cek kode ya teman. Untuk kode kop atas di sini kop ya teman-teman, kop atasnya yaitu kita mulai dari A. Jadi sheet menu A sampai Q5 copy ya teman-teman. Ya, jadi sheet menu kita cek teman-teman. Sheet menu di sini adalah sheet menu ya. Sheet menu ini sheet menu dari A sampai Q5 ya teman, copy. Ya, kita lihat kodenya. Q5 A1 sampai Q5 copy. Setelah di copy maka kita akan mencari sheet keempat sampai sejumlah sheet yang ada ya teman-teman. Sejumlah sheet yang ada maka akan di copy di cell 1 ya. Jadi berada di cell 1 di kolom A1 ini paste spesial, namun untuk semua tema jadi ada langsung gambarnya, kemudian tulisnya sama, jadi paste spesialnya tema ya teman-teman. Di sini saya lihatkan lagi keseluruhannya kodenya. Jadi ini adalah kodenya untuk copy pastenya teman. Jadi paste dari copy A1 sampai Q5 copy, kemudian menuju sheet 4 sampai sejumlah sheet, maka berada di A1 spesial tema ya. Jadi spesial tema, di kopinya spesial tema, bukan paste palu tapi paste spesial. Jadi dengan paste tema ini maka semua akan ikut ya teman. Kalau sesuai warna, kalau warna tulisannya juga di sini kuning, maka kuning juga teman-teman. Di sini akan sesuai untuk yang kita copy di sini teman-teman. Jadi kalau kita kasih warna kuning di sini juga akan kuning ya teman-teman. Misalnya seperti ini contohnya, maka akan kita buat kop atasnya semua akan berwarna kuning ya teman-teman. Jadi itulah maksud chip tema ya. Jadi paste spesial tema, kita coba eksekusi kop atas ya teman-teman. Maka sudah sesuai, jadi ini sesuai warnanya teman-teman. Jadi sesuai apa yang warna kita copy, karena copy paste kita ini kodenya yang kita pakai adalah paste spesial tema ya teman-teman. Jadi spesial tema ini akan mengikuti warna color, back colornya teman-teman. Ya, kalau kita kasih warna yang lain juga nanti akan mengikuti ya teman-teman. Jadi cukup mudah kita membuat kopnya, tinggal mengganti satu saja kop yang ada di sini, maka otomatis akan terbaca sesuai
dengan kopi yang kita tentukan di sini teman-teman, misalnya atas, maka semua sheet akan sama ya, akan sama seperti itu. Jadi itulah kuncinya bahwa kita menggunakan paste spesial tema ya teman. Jadi itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini di semua sheet mulai 4 sampai sheet kun ini, di sini kita tambahkan ya kolomnya untuk C dengan E-nya kita sembunyikan ya teman. Di sini kita sembunyikan untuk CDE-nya, saya sembunyikan yang disembunyikan di sini CDE belum berfungsi di sini teman-teman. Jadi di sini sudah ada untuk select-nya, di sini belum berfungsi to fit. Kemudian untuk copy, kemudian yang kedua adalah copy picture. Ini di copy teman-teman. Untuk gambar logonya ini ya, gambar logonya ini adalah pick ketiga ya, pick. Jadi kita cek untuk namanya di sini, advance cek show formula bar. Saya bisa cek teman-teman di sini picture 3 ya. Jadi picture 3 ini, pastikan nama picture-nya ini untuk sebagai acuan ya, kopinya teman-teman. Jadi kita sebut di sini picture 3 copy ya. Jadi berada di sheet mana ya, sheet menu ya, berada di sheet menu. Kemudian picture 3 kita copy, kemudian menuju ke sheet yang kita maksud, yaitu sheet keempat sampai jumlah sheet ya. Maka disimpan di sel 2 ya teman, di sheet K ini. Sheet K adalah sheet 4 sampai, kita simpan di sheet 2, sel 2 B2, artinya sel 2 sama dengan sel 22 berarti B2 ya teman-teman, paste spesial value. Jadi kita akan simpan berada di 2 ya. Jadi 22 di sini, jadi di akan berada di B2 ya teman-teman. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau kita simpan di B5 maka akan berada di B5. Itu untuk gambar ya teman. Jadi untuk pertama adalah kita mengcopy tema, copy sesuai tema di sini untuk copy ya. Jadi semua ada tulisan teks, kemudian background tercopy di sini teman-teman. Karena di sini adalah copy rank A 1 sampai 5 menggunakan copy tema, jadi tulisan background semua akan sama ya. Besar kecil ya tulisan akan sama teman-teman. Jadi itu salah satu trik ya. Kita membuat copy satu kali menata tulisan, jenis tulisan, warna, maka otomatis akan sama sesuai yang kita maksud di sini. Itu yang pertama untuk copy atas. Setelah itu di bawahnya, di sampingnya ada gambar, maka gambar di copy ya tujuannya, jadi menuju juga segi yang sama. Kemudian pada posisi yang kita ambil posisi 2. Jadi di sini akan sama ya berdasarkan sheet menu. Di sini kalau gambarnya lain maka akan di copy dengan lain. Namun di sini pastikan nama picture-nya ya teman diganti ya. Jadi kalau gambar lain maka di sini kita ganti juga nama gambarnya ya, picture 3 ini teman-teman. Demikian untuk yang copy ya teman-teman. Untuk copy atas ini kita misalnya seperti ini, kita ganti seperti ini, kita langsung copy atas, maka semua sheet ya akan sama ya, semua sheet akan sama teman-teman, sama. Kemudian kita akan mengisi untuk di setiap sheet ini ada kolom bawahnya teman-teman. Kolom bawahnya kodenya cukup kita cek teman-teman, kodenya itu ke bawah ya. Ke bawah sama posisinya, yaitu kita berada ini posisinya yang diisi bukan di 22 ya teman-teman. Posisinya bukan di sel 11 atau di A1, namun posisinya yang diisi di sini adalah data N di kolom A ya teman. Jadi
Jadi satu langkah, jadi 2 langkah di bawah ya teman-teman, di copy tema. Jadi data terakhirnya nanti sampai di mana seperti itu teman, maka sampai disitulah di copy. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi ini kita mengacu dari forecast sama posisinya di copy A7 sampai A14 di sheet menu ya teman-teman. Di sheet menu ini kita copy di sini teman-teman, ini. Jadi A7 sampai key 14. Jadi di sini dirapikan sedemikian rupa sehingga hasilnya nanti akan sama ya teman-teman. Di sini A7 ya sampai key di sini teman-teman, key 14 kopinya ya teman-teman. Kita coba lagi, ini A7 sampai key untuk ke bawah teman-teman. Setelah di copy kita menuju ke sheet yang dimaksud, sheet 4 sampai sejumlah sheet yang ada. Kemudian setelah ditemukan sheet K, maka menuju ke sheet data N ya. Data N di kolom A, hitung di kolom A mana yang paling akhir, data yang terbawah, kemudian offsetnya 2 kali ya, 2 baris turun ya teman-teman. Jadi kita bisa nanti cek untuk di sini. Jadi data N-nya di sini, maka untuk di kolom 2 data N-nya berada di sini, turunnya 2 kali, 1, 2, maka akan 2 baris turunnya teman-teman. Kita coba untuk D-nya, yaitu ke bawah ya teman-teman. Ini sudah berhasil menjadi ke bawah seperti ini. Demikian juga kalau di warna teman-teman, kalau di warna kan ikut ya warnanya juga teman-teman. Misalnya di sini kita kasih warna yang sama seperti ini, akan keluar juga warna ya teman-teman. Ini adalah salah satu kita copy tema ya, spesial tema. Kita coba teman-teman. Maka dari set 1 sama teman-teman, jadi set 1 sampai 2. Kemudian nanti kita ini tulisannya diperkecil, kemudian dirapikan ya, rapikan. Maka kita masih perlu tombol 1 lagi, yaitu rapikan ya. Jadi rapikan. Ya, ini kita sudah rapikan teman-teman. Hasilnya, kemudian ini hasilnya dirapikan, kemudian dirapikan untuk ini disembunyikan kolom 3 sampai ini disembunyikan karena sudah terwakili di sini teman-teman. Seperti ini. Untuk ruang 2 ini, ruang 2 kelas 2 ini sudah diwakili di sini. Kemudian nama pengguna sudah diwakili di sini teman-teman. Sudah wakili di sini, jadi nama pengguna di sini dan NIP pengguna, sehingga ini tidak perlu lagi ditampilkan karena sudah ada wakil, maka di sini dihide ya teman. Namun di kode sudah otomatis terhide teman-teman. Jadi itu kodenya, yaitu kodenya adalah tadi, ini adalah kode bawah. Ini adalah kode untuk copy kop bawah, kemudian ini adalah copy, ini copy gambar 1 ya, ini gambar 1 dan stempel ya teman, mengacu pada di sheet K berada di bawah data N di kolom 5 ya teman-teman, offset 3. Jadi nanti dikembangkan aja teman-teman, intinya sama mengacu di sini di sheet yang sudah ditentukan. Namun di sini sheet data N ya, data N. Setelah data N ditemukan batu spesial seperti ini. Seperti ini juga sama, data N ditemukan, maka batu spesial ya untuk PQ1 ini di kolom di sheet menu ya teman-teman. Kita cek, ini adalah image 1 ya, jadi tinggal sesuaikan nama PQ-nya di sini. Jadi ganti, bisa teman-teman diganti, maka otomatis akan terganti teman-teman. Jadi di sini misalnya kita akan ganti dengan tema yang sama, di sini putih, kemudian putih misalnya.
maka otomatis akan mengikuti ini teman-teman. Kemudian data di sini yang data kita ambil datanya misalnya di sini, otomatis akan terbuat sampai juga seperti ini teman-teman. Cek, ya, lihat, kita coba hasilnya. Kemudian untuk semua kode ini kita pastikan. Yang pertama, kalau kita panggil hapus sheet teman-teman, hapus sheet. Setelah hapus sheet kemudian panggil sheet baru, kemudian panggil lagi sheet cop atas kita buat, kemudian panggil lagi sheet cop bawah, kemudian panggil lagi sheet rapikan ya. Ini sheet rapikan ini kita masuk dari for ya, dari for K. Di sini kembali lagi dari sheet K ya. Sheet K mulai 4 sampai sheet Q, namun pertama select ya, karena akan mengikuti di sini. Jadi setelah sampai berhenti dulu ya. Jadi masuk dulu ke sheet, kemudian setelah masuk menghitung ya. Jadi data Y adalah sheet Y, maksudnya data N ini adalah Y adalah sel count, yaitu berada data N. Tujuannya adalah untuk menghitung ya teman-teman. Jadi jumlah datanya di sini dari B. Kalau X ini untuk nomor otomatis ya teman-teman. Jadi sejumlah data yang ada maka nomor akan dibuat otomatis. Kita cek di sini teman-teman. Apabila kita cek ulang lagi, misalnya langsung muat ulang, yang dibuat sedemikian rupa, hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Jadi untuk set 1, 2, 3, kita cek untuk kodenya di sini adalah Y, jadi baris kelima sama dengan C7 teman. Jadi di sini diambil dari baris ke C ya teman, jadi C. Maksudnya seperti itu. Jadi untuk kelas ambil dari sini, jadi C7 ya teman. Jadi untuk G7 diambil dari C7. Kemudian untuk di sini Q28 diambil dari nama pengelola ya teman. Kemudian untuk NIP pengelola diambil dari NIP pengelola di sini, sehingga di sini sudah terwakili teman-teman. Sehingga kodenya adalah seperti ini teman-teman. Jadi untuk baris kelima kolom 7 diambil dari C7 ya teman-teman. Kemudian data N ini mengacu data N ya. Setelah data N ditemukan, maka untuk kolom ke-15 nya diisi dengan nama pengelola ya teman. Karena di sini tidak pasti di barisnya teman-teman. Barisnya tidak pasti, tetap mengambil data N dari sini. Dari sini dari A ya. Diambil dari kolom AN-nya ya teman. Kolom 1 diambil data terakhir, kemudian setelah ditemukan Y, maka Y ini ditambah 7 kali ke bawah teman-teman, baru diambil di kolom 15. Jadi di sini 7 kali data N terakhir diambil, kemudian hitung 7 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Kemudian cari baris ke kolom 15. Nah, itu maksudnya teman-teman. Yang kedua juga gitu. Yang kedua, data terakhir ditemukan turun 8 kali. 8 kali di kolom 15 teman-teman. Jadi seperti itu. Kita hit dari sini data N sedang hitung 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 8 ditemukan, kita cari baris untuk kolom ke-15, maka akan diisi teman-teman. Karena setiap beda-beda ya, setiap ini kalau di sini data N-nya di sini, setiap
kartu beda-beda jumlahnya, sehingga data N-nya ini akan tetap berubah-ubah ya teman-teman. Jadi tetap berubah. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi data N adalah untuk mencari di mana nama pengelola kita isi. Kemudian ini kita bikin untuk jomnya, bikin 75. Kemudian setelah kita masuk di sheet select ini, untuk CE nya disembunyikan ya, kolom hidden true ya teman. Seperti itu. Jadi digabung di sini dalam untuk merapikan di sini. Pertama mengisi nama kelas, nama pengelola sesuai dengan area, yaitu data yang berada data N. Kemudian di sini di zoom, kemudian di sini sembunyikan, kemudian di sini nomor urut ya. Nomor urut kita mulai dari B7, dari B7 sampai sejumlah data yang ada, maka dihitunglah nomor urut. Nah, seperti itu maksudnya. Ini adalah nomor urut. Jadi untuk rapikan ini kodenya. Untuk rapikan ini, yang jelas ini dibuat teman-teman sesuai dengan apa yang kita mau. Di sini adalah mencari data N yang diisi. Setelah data N ditemukan, kemudian turun berapa kali, hanya sampai di situ teman-teman. Jadi itu saja kodenya. Kalau ini sebagai tambahan nomor urut ini teman-teman sudah sering dibahas. Jadi intinya ini adalah menuju sheet K ya. Setelah sheet K, di sheet K kita mencari data terakhir, mengisi untuk nama kelas, kemudian nama pengelola dengan NIP pengelolanya itu teman-teman. Kemudian untuk zoom tinggal jadi berapa, 70 75. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita semua kode ini kita panggil di sini teman-teman. Jadi kita masuk di sini. Di sini kita panggil semua teman-teman. Jadi di sini ada yang kita buat juga modulnya teman-teman. Di sini saya sudah buatkan kodenya, yaitu semua set ini dipanggil, semua modul dipanggil teman-teman. Saya coba di sini tinggal paling atas. Jadi kita panggil subnya ini, modul ini, maka sheet hapus panggil sekalian, kemudian sheet buat baru panggil, kemudian kop atas dibuat, kemudian kop di bawah dibuat, kemudian rapikan ya teman-teman. Jadi ini sudah kita simpan di user form ya teman-teman. Jadi di user form kita panggil kartu inventaris, sehingga di sini kita sudah panggil ya teman-teman. Jadi di sini untuk kalau kita panggil kartu inventaris, jadi langsung otomatis sudah kita eksekusi melalui user form teman-teman. Kita coba. Jadi setelah input data, sini kita ada tambahan, kita masuk di sini buat, maka kita bikin baru, kemudian kasih kop, kemudian ini seperti apa. Sudah selesai teman-teman, kita cek lagi bahwa adanya pas kesempatan ini. Semoga bisa dipahami bahwa bagaimana kita membuat kartu inventaris, di mana kartu ini bisa digunakan untuk inventaris barang, inventaris gudang, ada ruangan dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, terima kasih.